Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren. Ya, seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah hilir mengaji yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul setelah hampir 1 bulan kita berhenti karena telah menyelesaikan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga majlis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqamah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang menjadi umatnya, umat terbaik, umat yang melanjutkan dakwahnya, umat yang kelak insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. 1 bulan berlalu dari hataman kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karena belum mendapatkan kitab yang kira-kira pas dengan kondisi
kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kitab yang kita kaji berikutnya bisa mendatangkan keberkahan. Dan pada akhirnya maghrib tadi Ustadz putuskan kita untuk mengaji kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan dan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya almarhum Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Semoga kitab ini bisa kita baca, kita pelajari, dan kita mendapatkan barokahnya insyaallah. Maka mengawali kajian kitab ini, kita doakan beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani beserta keluarganya, keturunannya, guru-gurunya, usulnya. Ya, semoga yang hidup di antara mereka diberikan kesehatan, keberkahan, dan yang sudah meninggal dari mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di alam barzakh, dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmunya bi barakati hadzal majlis wa barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, buku yang di dalamnya informasi-informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pastinya dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tujuan akhir dari membaca kitab ini minimal ada 3. Yang pertama, sampainya kita pada keyakinan yang lebih bahwasanya Allah sangat baik kepada umat Nabi Muhammad. Allah maha baik, baik sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab ini nantinya akan menunjukkan begitu tingginya derajat dan jasanya jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita mendapatkan banyak keistimewaan. Ini berkat Nabi Muhammad, jasa beliau, kedudukan beliau di sisi Allah, sehingga Allah pun berkenan memberikan banyak keistimewaan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kitab ini akan mengungkap banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini dan tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Kalaupun Allah memberikan juga kepada umat sebelumnya, maka keutamaan itu lebih sempurna pada umat ini, lebih lengkap pada umat ini, sehingga kita bisa bersyukur. Akhirnya kita mengetahui, meyakini Allah begitu maha baiknya kepada kita umatnya Nabi Muhammad, begitu tingginya derajat Nabi Muhammad di sisi Allah, dan begitu beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 goals, 3 tujuan, 3
hal yang wajib ya, atau seyogianya minimal kita dapati dari membaca kitab karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Misalnya di antara keutamaan umat Nabi Muhammad yang nanti akan kita baca, satu-satunya umat yang kuburan nabinya ketahuan itu cuma umat Nabi Muhammad. Nabi yang lain tidak tahu di mana dikuburnya Nabi Musa, di mana dikuburnya Nabi Yusuf, di mana dikuburnya Nabi Adam. Tidak ada yang bisa memastikan itulah kuburannya kecuali umat Nabi Muhammad. Seluruh umatnya bisa menunjukkan dengan jarinya, inilah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, dan itu akan kita baca nanti satu demi satu. Kita akan baca keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi pun, Nabi-Nabi terdahulu ingin juga seperti kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih sekelumit ya, selayang pandang dari kitab yang akan kita kaji. Dan mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, Ustadz akan membacakan muqaddimahnya dulu. Muqaddimah yang ditulis oleh pengarang kitab As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hebatnya umat Islam itu, taat betul sama nabinya. Sampai ngarang kita pun tak lupa untuk mengucapkan bismillah. Karena kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa ajzam atau fahuwa aqta'. Segala perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus barokahnya. Dibacalah, ditulislah oleh beliau bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tayammunan wa tabarrukan bil Quran, dan mengucapkan basmalah di awal tulisan ini ingin meniru Quran, mengambil berkah sebagaimana Quran pun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan itu hampir semua karya-karya ulama diawali dengan basmalah. Bahkan kalaupun tak tertulis basmalah di awal kitab-kitab mereka, para pensyarahnya, para penafsir kitab itu akan berkata, pengarang kitab meski tak menulisnya, kami yakini mereka mengucapkannya. Luar biasa. Husnudzan, berprasangka baik. Kemudian dengan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah. Itu karakternya umat Nabi Muhammad. Itu banyak memuji, hammadun, banyak memuji. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya aw al-mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini juga suatu kebiasaan sunnah yang luar biasa diamalkan oleh para ulama dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وشرفها بمزايا. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan umat ini dengan banyak kekhususan dan memuliakannya dengan banyak kelebihan. Minha man faradat bihi 'anil umamis sabiqah falam yusharikha fihi musyarikun wa lam yunafisha munafisun. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini
ada kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat ini, tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Dan yang kedua, ada kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini, namun Allah juga berikan kepada umat sebelumnya, hanya saja wa minha ma syarakaha fihi ghairuha walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Kalaupun ada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini dan diberikan juga kepada umat sebelumnya, maka bisa dipastikan keistimewaan itu lebih sempurna pada umat ini dibandingkan keistimewaan itu pada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hatainil qa'idataini tanbani kullul mazaya wal fadail. Sehingga ini menjadi kaidah ini. Dua kaidah ini ya menjadi dasar penulisan kitab ini dan menjadi dasar dalam penjelasan bab tentang keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kaidahnya? Yang pertama, umat ini banyak diberikan oleh Allah keistimewaan, kekhususan, keunggulan yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Seperti misalnya umat ini seluruh bumi bisa dipakai untuk sholat, sedangkan umat terdahulu hanya boleh sholat di masjid-masjid saja. Kita boleh gelar masjid di lapangan, boleh di halaman rumah. Itu kelebihan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelumnya. Umat ini nantinya akan menjadi saksi terhadap umat-umat sebelumnya, dan umat sebelumnya tidak menjadi saksi atas kita. Itu keutamaannya. Dan kaidah yang kedua, Allah memberikan kepada umat ini keistimewaan yang juga Allah berikan kepada umat sebelumnya, hanya saja keistimewaan itu lebih sempurna keberadaannya pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Jadi ada keistimewaan yang tak ada kecuali pada umat ini, ada keistimewaan yang ada pada umat ini dan umat sebelumnya, hanya saja lebih sempurna, lebih lengkap pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa qad jama'na, dan saya telah mengumpulkan hadzal mawdu' fi hadzal sifril mubarak alladhi narju bihi al-qurba min Allah subhanahu wa ta'ala waz-zulfa ladayhi wal musharaka fi ad-da'wa ila al-khair wa taqribihi ila al-'amilin wa hathihim 'alayhi. Allahu akbar. Seorang ulama besar, orang muslim yang taat sama Allah, rendah hati, beliau berkata, aku pun mencoba mengumpulkan seluruh keterangan-keterangan baik dalam Al-Quran dan dalam hadis yang berbicara tentang judul ini, tentang bab ini. Wah, ini bukan kerja ringan. Apalagi beliau saat menulis ini tidak didukung dengan internet yang secanggih hari ini. Benar-benar beliau telaah kitab-kitab satu demi satu, mencari mana yang ada unsur mengandung informasi keutamaan tentang umat Nabi Muhammad. Dikumpulkannya siko dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Nasai, dari Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dikumpulkan, dibaca galau. Terkumpulkanlah dalam kitab ini. Inilah sejauh yang beliau mampu dituliskan di sini. Kata beliau, dan saya menulis ini, saya kumpulkan ini hanya berharap bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi bagian kontribusi dalam berdakwah kepada kebaikan dan menyemangati orang-orang untuk terus beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau sampaikan di muqaddimah. Kemudian beliau berkata, wa awwalu maziyyatin, dan keutamaan yang pertama bagi umat ini, bal hiya ummul mazaya wal fadail, bahkan ini induknya seluruh keutamaan, rasidu hadhil ummah minal imani wa kamali yaqiniha billah, yaitu imannya yang luar biasa, yang agung
dan sempurnanya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan yang akan datang, bahwasanya yang menjadi keistimewaan nomor satu, induknya keistimewaan, di mana umat ini memiliki iman yang lebih sempurna, keyakinan yang lebih sempurna dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena umat ini mengimani seluruh kitab suci, sedangkan orang yang mengimani Taurat belum tentu mengimani Al-Quran. Umat Islam mengimani Injil, belum tentu orang yang beriman kepada Injil iman kepada Al-Quran, iman kepada Taurat. Tetapi umatnya Nabi Muhammad tidak sempurna imannya, bahkan tidak sah imannya jika dia hanya mengimani Al-Quran, tidak mengimani Taurat, tidak mengimani Injil. Tidak sah imannya umat Islam hari ini jika dia hanya beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya apa? Imannya umat Nabi Muhammad sempurna karena mengimani semua kitab-kitab yang telah diturunkan, mengimani seluruh nabi-nabi dan para rasul yang telah diutus, mengimani seluruh malaikat. Dan itulah tafsir dari firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rusul-rusulnya, utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dan umat Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Semuanya sama dari sisi kewajiban untuk beriman kepada mereka. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Enggak boleh umatnya Nabi Muhammad, aku beriman sama Nabi Muhammad tapi kalau Nabi Isa agak-agak ragu juga aku, kafir itu dalam Islam. Harus beriman kepada nabi-nabi sebelumnya tanpa terkecuali, dan tidak boleh membeda-bedakan dari sisi kewajiban untuk mengimani mereka. La nufarriqu. Apa arti la nufarriqu? La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim minhum, di antara satu orang pun di antara mereka, enggak dibeda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai sini jelas. Jadi induknya keistimewaan umat ini, bahwasanya umat ini lebih memiliki iman yang lebih dan keyakinan yang sempurna. Kalau kita ketemu dengan umatnya Nabi Isa nanti misalnya, yang beriman kepada Nabi Isa, yang mengikuti Injil, banyak di antara mereka yang tidak mau mengimani Taurat, apalagi mengimani Al-Quran. Orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai nabinya, tidak mau mengimani Nabi Isa sebagai nabinya, ya, dan tidak juga mengimani Injil, tidak mengimani Taurat, Al-Quran. Mereka hanya mengimani Taurat saja. Kalau kita, semuanya kita imani. Dan ini insya Allah akan kita lebih jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini jelas insya Allah. Ngaji ini biar kita nambah syukur nanti, ya Allah, alhamdulillah, karena ini menurut pandangan kami, di antara umat Nabi Muhammad yang paling rugi adalah mereka yang tidak merasa beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa-biasa baik, padahal kalau dia resapi, ya Allah, nikmat sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu nikmat yang sangat besar dan yang sangat luar biasa. Nikmat itu diberikan Allah kepada kita tanpa kita memintanya. Pernah minta jadi umatnya Nabi Muhammad? Enggak pernah. Lahir, beriman sama Allah dan Rasulnya dan seterusnya, seketika otomatis menjadi umatnya Nabi Muhammad dan menjadi kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Baik. Kemudian di muqaddimahnya, ya, tambahan dari beliau, ini penting sekali nih yang akan kami jelaskan setelah ini. Tanbihun muhim, ya, peringatan penting dari beliau. Apa itu?
i'lam annahu qad jaa fi hadzal kitab jumlatun kabiratun min al-ahadits asy-syarifati minha as-sahih wal hasan wa minha ghairu dzalika min ad-dha'if wa anwa'ih. Ketahuilah wahai pembaca, sesungguhnya telah datang dalam kitab ini jumlah yang begitu banyak dari hadis-hadis Nabi. Jadi di kitab ini nanti banyak betul hadis. Kata beliau, di antaranya ada yang sahih, dan di antaranya ada yang hasan, dan di antaranya juga ada yang dhaif. Wa qad dzakarnaha jariyan ala qa'idatil ulama fil 'amali bil hadits ad-dha'if bi syurutihi allati dzakaraha al ulama'u fi kutubil usul. Kata beliau, hati-hati jangan mengira saya menyebutkan hadis dhaif di sini kemudian saya nggak tahu alasannya. Kata beliau, telah kami sebutkan sebelumnya bahwasanya kami sebutkan hadis-hadis dhaif itu berdasarkan kaidah yang ditulis oleh ulama sepanjang zaman, bahwasanya boleh mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah dalam permasalahan fadailul a'mal dengan syarat-syarat yang ketat. Dan itu telah kami jelaskan lebih rinci, kata beliau, dalam karya saya yang bernama Al-Manhalul Latif. Beliau punya kitab di ilmu hadis namanya Manhalul Latif. Di bab itu ya, beliau jelaskan lebih detail tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Wa huwa anna al-hadits ad-dha'if la yu'mal bihi fil 'aqaid wal ahkam wa yajuzu al-'amalu bihi fil fada'il wat targhib wat tarhib wa dhikr al-manaqib wa hadha huwa al-mu'tamad 'inda al-a'immati wa illa fa inna fil mas'alati khilafan ma'a anna alladhina ajazu al-'amala bihi ja'alu lidhalika syurutan dzakaraha al-Hafidz Ibnu Hajar wa hiya. Baik, perhatikan ya, sekaligus ini akan menjadi pegangan kita baik dalam kitab ini ataupun di bab-bab yang lain. Bagaimana pandangan ulama, mayoritas ulama terkait hadis dhaif? Apakah hadis dhaif ini, yang artinya hadis yang lemah, itu boleh diamalkan atau tidak boleh diamalkan? Kenapa ini penting untuk dijawab? Karena hari-hari ini kita sering mendapati, ya uang belum belajar nih ya, masih belajar daurah, masih belajar pesantren-pesantren kilat, tapi ngomongnya kadang lebih besar daripada kapasitas keilmuannya. Dia ngomong, oh tidak boleh ngamal ke itu, napo? Hadisnya dhaif. Oh jangan ngamal ke itu, napo? Hadisnya dhaif. Sampai akhirnya banyak di antara umat Islam ketika dengar ini hadis dhaif kayak alergi, kayak na'udzubillah min dzalik begitu. Oh tidak, bukan begitu sikap yang benar. Bukan begitu sikapnya para ulama. Para ulama tidak memperlakukan hadis dhaif seperti hadis maudhu', seperti hadis palsu yang dibuang seutuhnya. Tidak juga memperlakukannya seperti hadis sahih yang diamalkan sekonyong-konyong misalnya, tetapi diamalkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ketat. Sampai sini jelas sampai sini, Pak? Karena ada orang kalau disebut hadis dhaif itu kayak hadis palsu. Padahal ulama itu ketika nyebut membagi hadis jadi sahih, jadi hasan, jadi dhaif, jadi maudhu', ya itu untuk bisa dibedakan. Ya kalau hadis dhaif semuanya dibuang, tidak dipakai galau, berarti sama baik dengan hadis maudhu', hadis palsu. Jelas berbeda. Tapi jangan juga menggunakan hadis dhaif begitu ya, tanpa syarat, asal bunyi hadis dhaif nggak dhaif pakai baik. Jangan juga. Ya, dua-duanya nggak benar nih. Yang mengamalkan hadis dhaif seperti halnya hadis hasan atau hadis sahih nggak benar. Yang membuang hadis dhaif seutuhnya seakan dia hadis palsu juga nggak benar. Lalu yang benar gimana Ustaz? Yang tepat gimana? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan guru-guru kita,
ini menjadi kesepakatan ulama, minimal mayoritas ulama mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan 4 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang telah menafsirkan Sahih Bukhari, dan belum ada tafsiran terhadap Bukhari yang lebih baik daripada tafsirannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan dalam kitabnya Nukhbatul Fikr bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif dengan 4 syarat. Yang pertama, an yakuna fil fadail al-amaliyah. Hendaknya hadis dhaif yang mau diamalkan ini, yaitu kontennya, isinya yang berkaitan dengan fadilah-fadilah saja, keutamaan-keutamaan. Misalnya, barang siapa yang beramal ini pahalanya sekian, nggak apa-apa. Tapi kalau hadis dhaifnya berkaitan dengan akidah, tolak, karena akidah tidak boleh dibangun dari hadis yang dhaif. Atau hadis dhaifnya berkaitan tentang halal dan haram, tolak. Selama hadis dhaif tidak berbicara akidah, tidak berbicara hukum halal haram, hanya berbicara tentang keutamaan-keutamaan, boleh diamalkan. Tapi kalau tentang akidah nggak boleh dari hadis dhaif. Kalau tentang halal haram nggak boleh dari hadis dhaif. Sampai sini jelas, Pak? Yang kedua syaratnya, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Jadi dhaif itu, Pak, hadis dhaif itu juga nggak satu derajat. Ada dhaif yang dekat dengan hasan, ada dhaif yang dekat dengan palsu. Yang dekat dengan palsu buang dan nggak boleh diamalkan. Yang dekat dengan hasan boleh diamalkan, boleh diamalkan. Makanya itulah ya, kalau hadis dhaif ditolak semua seperti pendapat sebagian kelompok hari ini, ngapain saja ulama itu? Apa maknanya kalau ulama kemudian membedakan dhaif dengan palsu, kemudian membuat dhaif berderajat, ya, berlevel-level, kalau semuanya bakal sama, bakal ditolak? Enggak begitu. Jadi hadis dhaif selama hadisnya tidak terlalu lemah. Contohnya apa Ustaz terlalu lemah itu? Perawinya tukang bohong atau dituduh pembohong. Nah, ini lemah banget ini. Buang baik, enggak usah diamalkan. Tetapi hadisnya diriwayatkan oleh orang yang hafalannya sering lupa tapi sering ingat juga, dan orang soleh misalkan, akhlaknya bagus, cuma hafalannya nggak kuat, bahkan mungkin banyak lupanya, ya masih bisa diamalkan. Yang penting tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal dan haram. Jadi lemahnya tidak terlalu lemah. Yang ketiga, an yandarija tahta aslin ma'mulin bih. Hendaknya hadis dhaif yang mau diamalkan itu punya hadis pelindung dari hadis yang sahih. Jadi ada hadis yang sahih yang kuat melindungi hadis dhaif ini. Artinya sejalan, nggak berbenturan. Boleh diamalkan. Dan yang keempat, alla ya'taqida 'inda al-'amal bihi thubutahu bal ya'taqid al-ihtiyat. Hendaknya saat mau mengamalkan hadis dhaif, jangan meyakini bahwasanya hadis itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kita mengamalkan hadis dhaif itu hanya sebatas hati-hati saja, kalau memang itu punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa syarat dan ketentuan lain yang mungkin tidak disebutkan dalam kitab ini dan disebutkan dalam kitab lain, tapi intinya 4 itulah syarat yang harus terpenuhi agar boleh mengamalkan hadis dhaif dalam urusan fadail a'mal. Jadi nanti kitab ini ada beberapa hadis dhaif, dan boleh nggak? Kenapa beliau sebutkan? Ya karena beliau tahu boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak berkaitan halal dan haram, tidak berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Sampai sini jelas, Pak, ya? Walaupun kalau kita mau mengkajinya lebih dalam lagi, sebetulnya hadis dhaif pun sebagian boleh diamalkan untuk halal dan haram, untuk hukum, tapi dengan 4 syarat. Di lain kesempatan kita akan jelaskan. Intinya
hadis dhaif itu boleh diamal, tapi tidak boleh. Saya juga nggak setuju dengan beberapa penceramah yang asal ngutip, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis itu. Nggak setuju juga pakai hadis-hadis yang berlebihan. Misalnya ada hadis pahalanya sampai 1000 derajat. Orang sholat aja 27 derajat, masa dia sampai 1000 derajat? Bohong berarti. Itu salah satu ciri hadis yang tidak benar itu, ciri-cirinya adalah menceritakan pahala tapi pahalanya berlebihan. Barang siapa yang sholat begini 80 tahun akan diampuni dosanya. Orang sholat wajib aja nggak segitu juga pahalanya, masa sholat sunnah segitu? Kan gak nyambung. Itu disebutkan oleh Profesor Qardawi dalam karya beliau At-Ta'amul Ma'as Sunnah. Beliau sebutkan itu bahwasanya salah satu ciri-ciri hadis itu nggak benar adalah mengandung cerita-cerita atau informasi pahala yang merusak tatanan pahala yang lain. Salat dikatakan Rasulullah berjamaah itu 27 derajat. Masa ada salat sunnah misalkan 1000 derajat? Kage wong ninggal ke bagalo salat 5 waktu laju salat sunnah baik. Nggak benar itu. Sampai sini jelas Pak ya. Dan ini mohon ilmu yang kami sampaikan tadi Pak dipegang betul, karena hari ini kita dihadapkan dengan beberapa kelompok yang merasa memahami ilmu hadis melebihi yang lain sehingga mengatakan ini hadisnya dhaif, buang. Astagfirullahaladzim, kamu mengamalkan hadis dhaif, gak boleh. Sejak kapan hadis dhaif dibuang sebegitunya seperti hadis palsu? Beda dong. Kalau palsu buang, nggak usah dipakai. Tapi kalau dhaif lihat dulu. Kalau dhaifnya misalkan tidak terlalu lemah, bahkan dekat dengan hasan, apalagi dhaif ini bertemu dengan dhaif yang lain, ya kemudian naik derajatnya menjadi hasan li ghairih misalkan, nggak ada masalah dan memenuhi 4 syarat yang kami sebutkan. Dan perlu diingat, yang menyebutkan 4 syarat ini adalah Amirul Mukminin, Pak, gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu ada gelar-gelar Pak, ada derajat-derajat. Ada Al-Hafidh, ada Al-Imam, ada Al-Muhaddis dan sebagainya. Derajat tertinggi namanya Amirul Mukminin fil hadis. Dan yang sampai pada derajat ini Imam Bukhari. Yang sampai pada derajat ini Imam Malik. Dan itu mereka semua di abad kedua. Di abad kedua dan ketiga. Dan ada yang di abad ke-9. Di abad ke-9. Siapa beliau? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bahkan beliaulah orang terakhir yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin dalam sejarah Islam. Itu pun membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat yang beliau sebutkan. Ini ya, belajar hadis juga masih LC Pak gelarnya. Lulusan sini maksudnya. Bisa lulusan sini, bisa lulusan sono. Ya masih sama dengan saya lah. Masih kroco-kroco kami ini. Jauh dengan beliau, nggak ada apa-apanya. Debu di sendal mereka. Jadi yakin Pak, insya Allah apa yang kita dapat dari guru-guru kita terdahulu itu bukan nggak ada dalil. Mungkin guru-guru kita dulu tidak sempat menyampaikan atau belum perlu untuk disampaikan. Tapi hari ini kami rasa kami perlu sampaikan agar kita semua bisa yakin mengamalkan amalan-amalan yang meski dia berdasarkan hadis dhaif. Contohnya ngusap wajah begini Pak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadisnya dhaif Pak. Kalau doa disebutkan oleh Sayyidina Umar, hadisnya dari Sayyidina Umar, Rasulullah itu kalau berdoa mengangkat tangan dan tidak pernah meletakkannya kecuali mengusap wajahnya, dan itu hadisnya dhaif. Tapi kita amalkan. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan halal dan haram. Tidak berkaitan akidah, cuma tambahan amalan saja. Sederhana betul. Orang yang mandi setelah memandikan jenazah, man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi. Itu hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Buktinya apa? Alhamdulillah kita apa namanya itu yang suka memandikan jenazah di kampung kita nih, rukun kematian, Bilal
Mereka mengamalkan itu. Kalau ditanya mungkin tidak tahu juga. Kata guru kami dulu habis memandikan itu memang kami suruh mandi. Dalilnya tahu tidak? Tidak tahu juga. Wah, kau ini tidak tahu. Itu hadisnya dhaif, astagfirullahalazim. Nah, gemeter dia diunjuk tahu mah itu. Laju tidak yakin lagi, laju ragu. Kami pastikan, kami yakinkan, meski hadisnya dhaif. Iya, hadisnya dhaif. Ya, menurut mayoritas. Tetapi boleh diamalkan. Boleh diamal? Banyak Pak hadis yang dhaif kita amalkan dalam sehari-hari kita ini. Tetapi karena kita memenuhi syarat tadi yang kami sebutkan tadi, akhirnya diamalkan. Bapak ngusap wajah habis salam, habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadisnya dhaif itu Pak. Yang melarang bid'ah itu, astagfirullahaladzim, itu hadisnya dhaif. Iya dhaif. Terus kenapa? Ya nggak boleh diamalkan. Sejak kapan hadis dhaif nggak boleh diamalkan itu? Sejak antum lahir itulah. Kalau baca karya ulama dipakai Pak, dipakai. Jadi jangan ragu ya. Jadi materi ini kami sampaikan agar kita yang sudah mengamalkan itu jangan kemudian ragu gara-gara ada orang nanti ngasih tahu itu hadisnya dhaif. Ya Pak ya, insya Allah. Saya kira cukup malam hari ini sebagai permulaan ya. Nah, ini karena mungkin baru, jadi informasi belum begitu tersebar. Mohon nanti panitia dan teman-teman yang muda-muda ini pacak ngajak yang lain. Ya, kita hidupkan majelis ini insya Allah di setiap hari Selasa, malam Rabu ba'da Isya. Minggu depan di mana? Di Syatta, di Musola Syatta, di belakang Pempek Lala ya. Itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.